jalan-jalan deh. Ya, program studi PWK nanti nggak di kelas aja. Peta wilayah ya, betul. peta kelurahan dan peta desa. Nah, itu salah satu skill dasar yang harus ada oleh seorang planner seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Berkisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Nah, Bincang Prodi kali ini ada yang spesial karena kita kedatangan tidak hanya tamu baru tapi keluarga baru, yaitu program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, hari ini saya juga tidak sendiri, saya kedatangan narasumber. Beliau adalah dosen dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Selamat datang Ibu Dwi Rizka Zulkia, BEMSc. Selamat datang. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio podcastnya UBB. Bu Dwi ya, saya panggilnya ya. Oke, Bu Dwi. Nah, ini kita akan berbincang sebenarnya mengenai program studi baru ya yang ada di UBB. Salah satunya yaitu program studi perencanaan wilayah dan kota. Sebenarnya hari ini kita punya tema ya Bu ya. Temanya juga menarik sekali. Saya coba sampaikan dulu nih kepada hadirin semuanya bahwa tema kita terkait dengan kehadiran program studi perencanaan wilayah dan kota guna mempersiapkan ekositis. Begitu ya Bu Dwi ya? Betul sekali Bu Aisyah. Nah, sebelum kita mengulik lebih lanjut terkait dengan tema tersebut, kita akan menyampaikan sebenarnya program studi perencanaan wilayah dan kota itu seperti apa sih? Mungkin di sana ya calon mahasiswa adik-adik yang sekarang lagi di SMA ataupun di SMK kelas 3 ya, saya menyampaikannya kelas 3 saja begitu. Mungkin banyak yang nggak ngeh gitu, program studi perencanaan wilayah dan kota itu apa sih Bu Dwi? Mungkin Bu Dwi bisa menyampaikan secara singkat ya deskripsi dari program studi perencanaan wilayah dan kota itu yang pertama Bu Dwi. Yang kedua, ini namanya panjang sekali. Tolong ya Bu Dwi, ini kira-kira kita bisa menyebutnya nama panggilan untuk perencanaan wilayah dan kota itu apa? Apakah mungkin kita menyingkatnya menjadi PWK atau bisa saja sebenarnya di universitas lain memanggilnya planologi. Jadi program studi plano nih gitu kan ya. Nah, silahkan Bu Dwi. Oke, baik, terima kasih Bu Aisyah. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prodi PWK ya, perencanaan wilayah dan kota, alhamdulillah sudah mulai jalan ini Bu di UBB. Jadi keluar izin operasionalnya itu berdasarkan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 149/E/O tahun 2022 tentang izin pembukaan program studi pada Universitas Bangka Belitung. Jadi salah satunya adalah prodi perencanaan wilayah dan kota ini. Jadi kalau kita berbicara atau berbincang terkait prodi PWK ini atau perencanaan kota ini pasti akan terbersit ataupun akan terkait dengan keruangan. Yang namanya keruangan. Kita kan kalau manusia ini ya selalu berada pada ruang kan seperti itu. Entah itu di ruang terbuka, entah itu di ruang tertutup gitu kan. Pastinya kita ingin ruangan yang kita tinggali, ruangan yang kita tempati itu nyaman kan. Nah, kenapa hadirnya PWK ini atau perencanaan kota ini? Nah, untuk itu. Jadi untuk menjadikan sebuah tempat yang nyaman untuk kita tinggali, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih baik lagi. Nah, prodi PWK ini dengan perencanaan wilayah dan kota itu pasti akan lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, terkait panggilan ya, ibaratnya biar enak untuk didengar ataupun biar familiar gitu ya bagi orang ramai ataupun adik-adik kita nanti. Biasanya untuk sebutannya itu di UBB kita khususkan di panggilannya itu adalah PWK UBB. Walaupun ya kan biasanya di luar, entah itu di ITB, entah itu kampus-kampus lain seperti itu ya, biasanya memanggilnya dengan planologi, plano ITB ataupun perencanaan wilayah dan kota. Tapi untuk UBB kita singkatkan saja jadi PWK UBB. Sama seperti sosmednya kan ada PWK. Untuk Instagram ada PWK UBB, kemudian ada di Facebooknya juga perencanaan wilayah UBB. Tapi lebih tepatnya kita akan panggil dengan PWK UBB seperti itu. Oke, nah jadi adik-adik nanti jangan bingung ya ketika saya bertanya ke Bu Dwi, Bu, ada istilah PWK itu artinya kepanjangan dari perencanaan wilayah dan kota. Begitu ya Bu Dwi. Nah, sesuai dengan deskripsi yang Ibu Dwi sampaikan tadi terkait dengan program studi perencanaan wilayah dan kota atau PWK, kira-kira kalau misalnya nih adik-adik kita kuliah di program studi PWK itu harus pintar menggambar nggak sih Bu? Begitu pasti ini menjadi pertanyaan juga ya kalau misalnya mungkin PWK itu sama tidak sih? Bisa aja ya ini mungkin kaitannya apakah sama juga dengan arsitektur ya? Atau misalnya teknik sipil
sipil yang harus ada ya, tidak harus pintar menggambar, mungkin ada mempelajari terkait hal itu juga gitu kan ya Bu. Apakah nanti kalau misalnya adik-adik kita ada yang tertarik kuliah di program studi PWK ini harus bisa menggambar? Silakan Bu Dwi. Ini memang banyak sekali ya pertanyaan seperti itu ya. Nah, yang banyaknya ini apa sih perbedaan antara PWK, sipil sama arsitektur? Betul. Jadi saya bisa jabarkan di sini bahwa ketika kita mendengar arsitek, kita tahu bahwa arsitek tugasnya adalah untuk mendesain. Tugasnya untuk menjadikan yang nampak visual di kita itu adalah estetiknya, keindahannya. Itu arsitek. Kemudian untuk sipil kita bisa melihat bangunannya, dengan material apa bangunan itu dibangun, seperti itu. Nah, untuk perencanaan, sebelum mendesain, sebelum membangun itu perlu ada proses perencanaan. Jadi nggak akan bisa adanya mendesain, nggak akan bisa yang namanya membangun sebuah bangunan tanpa adanya perencanaan, seperti itu. Jadi perencanaan ini step awal untuk membangun sebuah wilayah, gitu, seperti itu. Nah, sudah ada gambaran berarti ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dan berbalik kepada apakah perlu ada skill menggambar? Tidak perlu. Jadi untuk di PWK sendiri, ketika kita masuk ke PWK, yang kita pelajari itu adalah bagaimana cara kita mengenal wilayah itu mungkin dengan aplikasi pemetaan namanya. Jadi misalnya nih, adik-adik kan kadang biasanya kalau mau ngopi-ngopi misalnya ya, kan ditanya nih ngopi di mana, terus di warung kopi ini Sherlock dong gitu kan, biasanya Sherlock dong. Nah, ketika menggunakan aplikasi peta seperti itu adalah bagian dari perencanaan. Jadi ketika kita sudah mengenali wilayah kita sudah bisa melihat peta, itu salah satu skill dasar yang harus ada di Plano. Dan di PWK ya maksudnya ya, dan itu akan dipelajari di PWK. Oke, mantap ya deskripsinya ya adik-adik. Jadi sekarang tidak bingung lagi apa sih bedanya PWK, kemudian arsitek dan teknik sipil ya. Kemudian terkait dengan keahlian dari menggambar untuk di PWK ini bisa dipelajari melalui software tadi ya Bu Dwi ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya dirasa menggambarnya belum begitu mahir begitu Bu Dwi. Begitu ya? Iya. Oke, kita next step Bu Dwi. Nah, terkait dengan di prodi PWK, apakah memang ada pelajaran hitungan seperti di teknik-teknik lainnya yang udah identik sekali ya Bu ya dengan misalnya perhitungan-perhitungan seperti itu? Silahkan Bu Dwi. Iya, kalau untuk menghitung kita tidak fokus ke menghitung ya. Kita lebih banyak menganalisis dengan menggunakan nalar kita analisis wilayah yang kita ingin teliti seperti itu, dan yang harus ada di anak-anak planner, anak-anak PWK itu analisis dan berpikir kritis. Untuk menghitung segala macam itu nomor 2 lah istilahnya ya. Nah, kemudian banyak nih pertanyaan, apakah hanya anak IPA saja nih yang bisa masuk ke PWK? Ternyata yang bisa masuk ke PWK itu bukan hanya anak IPA saja, anak IPS juga masuk, karena geografi itu kan IPS kan, ekonomi itu IPS, dan semuanya sudah bisa masuk seperti itu. Nggak perlu anak sains yang banget bisa menghitung dan yang sains gitu ya. Betul. Oke, nah ini sekalian tadi ya disampaikan juga ya adik-adik oleh Bu Dwi bahwa saat ini misalnya adik-adik yang sedang ada di jurusannya IPS atau yang mungkin sekarang lagi sekolah di SMK yang kejuruan pun tidak masalah ya Bu Dwi ya. Jadi siapapun yang tertarik ingin masuk ke program studi PWK terbuka pintunya ya Bu ya, tidak harus dari Saintek, tidak harus dari IPA. Begitu Bu Dwi? Betul sekali. Oke. Nah, mungkin di sini juga ada yang penasaran ya. Tadi kan sudah tahu nih PWK seperti apa begitu ya Bu ya. Boleh ada hitung-hitungannya atau tidak, kemudian terkait dengan harus pintar menggambar atau tidak gitu. Nah, sekarang apa sih yang dipelajari di program studi PWK ini, dan kalau misalnya terkait dengan penelitian atau skripsi nanti seperti apa contohnya, biar ada gambaran buat adik-adik di sana Ibu Dwi. Silakan. Jadi begini, kalau untuk belajar di PWK sendiri ya, kita lebih banyak berpikir kritis itu tadi, dengan analisis-analisis yang memang sudah kita pelajari sebelumnya, metode analisis ya, entah itu analisis deskriptif, dan untuk analisis statistik tidak begitu banyak, tapi ada beberapa misalnya untuk analisis ekonomi, untuk perhitungan pendapatan anggaran belanja daerah seperti itu. Nah, itu bisa dipelajari kan. Dan untuk seperti biasanya pada umumnya ketika kita masuk ke dalam sebuah penelitian ya, ataupun pelajaran mata kuliah yang ada di planologi di PWK ini, dia biasanya menganalisis itu langsung ke lokasi seperti itu. Jadi untuk studinya juga kita nanti ada studio perencanaan. Nah,
step-stepnya ya kita akan diskusi dulu, adanya focus group discussion namanya kan, kemudian kita gali potensinya, kita gali masalahnya apa, kemudian baru kita analisis seperti apa, sesuaikah lokasi ini, kemudian baru kita pergi ke lokasi, karena kan kalau kita tidak pergi ke lokasi, ketika kita tidak masuk langsung ke lokasinya, kita nggak dapat feel-nya. Jadi ketika kita langsung jalan-jalan gitu kan ke lokasi misalnya pariwisata ataupun ke kawasan industri, itu pasti kita akan nalar kita akan berjalan ya, ini maunya dibangun apa, ini maunya bagusnya seperti apa, dan itu ada analisis yang bisa dipelajari nanti pada saat di prodi PWK ini. Oke, jadi terlihat sebenarnya gambarannya ya Bu ya. Jadi betul untuk program studi PWK ini ada juga studionya, dan harus sekali ke lapangan ya Bu ya, biar bisa ngelihat langsung ya. Jadi nggak sebatas menalar begitu saja kondisinya seperti apa ya gitu. Asik jalan-jalan deh. Ya, program studi PWK nanti nggak di kelas aja atau nggak di studio aja di depan laptop, depan komputer lalu bikin merancang perencanaan apapun itu menggunakan software, tetapi harus langsung ground check di lapangan seperti apa kondisinya. Menarik, makin menarik sekali ya untuk kuliah di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi kan kita ada hal-hal belajar apa saja sih yang dipelajari di PWK. Kemudian keterampilan Bu yang harus dikuasai ketika sudah menjadi mahasiswa PWK. Keterampilan seperti apa yang menjadi keterampilan unggulan atau kompetensi unggulannya untuk mahasiswa PWK ini? Silahkan Bu Dwi. Kalau keterampilan ya, dia lebih ke tadi saya sebutkan ke pemetaan, itu sangat dibutuhkan sekali sekarang ya, karena kita lihat ketika kita misalnya masuk ke ranah terkecil saja, misalnya di tingkat desa ataupun kelurahan. Setiap kita masuk ke kantor lurah ataupun kantor desa, pasti akan ada muncul peta wilayah ya, peta kelurahan dan peta desa. Nah, itu salah satu skill dasar yang harus ada oleh seorang planner seperti itu. Jadi skill dasar yang paling harus ada bagi seorang planner itu adalah pemetaan itu. Ahli pemetaan itu. Ya, garis bawahi ya, pemetaan seperti itu ya Bu Dwi ya. Nah, ini prolognya aja udah panjang. Kita baru mau masuk ke tema ya Bu ya. Oke. Nah, terkait dengan tema, sebenarnya apa sih Bu hubungannya kehadiran program studi PWK dengan mempersiapkan ekositis? Mungkin sebelum ke sana Ibu juga boleh nge-mention apa sih sebenarnya ekositis itu? Mangga Mbak Dwi. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Jadi ekositis ya, ketika kita mendengar kata eko, berarti hubungannya adalah dengan lingkungan ya. Jadi gimana kita bisa ataupun kita ingin menjadikan sebuah wilayah itu atau sebuah kota itu green cities, yang kota yang ramah lingkungan seperti itu, green waste dengan sanitasinya yang baik, persampahannya yang baik, dan juga lingkungan yang mendukung untuk kita lebih baik lagi seperti itu. Nah, ekositis juga tidak terlepas dari yang namanya sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan, di mana kita merancang ataupun merencanakan kondisi saat ini untuk anak cucu kita nanti, agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Dengan cara apa? Jadi ada 3 aspek nih yang ada di sustainable development itu ataupun pembangunan berkelanjutan itu. Yang penting kita ingat nih, ada yang namanya lingkungan, ada sosial dan juga aspek ekonominya. Untuk lingkungan berarti kita fokuskan bahwa ruangan yang kita tempati nanti, entah pada saat anak cucu kita nanti dewasa seperti itu harus nyaman demi meningkatkan kualitas diri kita seperti itu. Kemudian ada aspek sosial tadi ya, kita dapat meningkatkan. Jadi untuk PWK ini dia tidak hanya berbicara soal wilayah saja, dia berbicara soal sosial juga, meningkatkan kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya, entah mungkin dengan pelatihan-pelatihan seperti itu, dan juga aspek ekonominya, bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, entah itu dengan bantuan modal untuk UMKM, kemudian peningkatan pelatihan dengan berdagang dan segala macamnya seperti itu. Menarik ya ekositis tersebut Bu ya. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan kehadirannya program studi PWK dengan mempersiapkan ekositis ini seperti apa Ibu Dwi? Nah, ketika kita ingin menciptakan sebuah SDM yang unggul di bidang perencanaan dan kota, kita pasti akan memikirkan bahwa anak-anak ini nantinya yang bakal jadi stakeholders ya, yang bakal jadi pemegang peranan penting dalam pembangunan wilayah, dan itu sangat dibutuhkan saat ini kan. Jadi tidak hanya menciptakan ataupun menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidang perencanaan wilayah, tapi kita juga menyiapkan manusia-manusia hebat yang bisa menjadikan wilayah kita ini lebih
nyaman untuk ditinggali ke depannya seperti itu. Nah, inilah manusia-manusia hebat yang sedang kita nantikan. Betul Siapapun sekali. nanti yang datang itu akan mempersiapkan ya ekosistem itu, khususnya mungkin di Kepulauan Bangka Belitung ini. Nah, ini masuk ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Iya. Nah, kira-kira harapan dari program studi PWK terhadap kontribusinya dalam perencanaan wilayah dan kota khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu seperti apa, Bu Dwi? Jadi mengingat ke provinsi kita ya, saya balik lagi ke visi kita PWK ini adalah khususnya kita akan mengembangkan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta lahan bekas tambang timah untuk reklamasinya. Jadi karena kan kita lihat bahwa lokasi di wilayah Bangka Belitung ini banyak sekali ya lahan bekas tambang timahnya ya, karena kita tahu bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu adalah penghasil timah terbesar se Asia Tenggara ya. Dan lahan-lahan itu kebanyakannya sekarang memang bermasalah karena ditinggalkan begitu saja kan kadang-kadang, dan itu sebenarnya bisa dikembangkan, bisa direklamasi ataupun bisa dibuat semacam pariwisata misalnya, dan itu memang sangat diharapkan ya, banyak sekali yang bisa dianalisis di lokasi tersebut untuk dijadikan sebuah tempat yang memang dibutuhkan oleh orang banyak seperti itu ya, entah itu rekreasi kan salah satu kebutuhan gitu kan, dan itu sangat dibutuhkan sekali saat ini. Kemudian sama seperti misalnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pulau-pulau kita tahu pastinya menjadi daya tarik tersendiri ya untuk kita dijadikan sebuah pusat pariwisata seperti itu ya. Nah, prodi PWK ini dia menyiapkan hal-hal yang untuk bisa meningkatkan potensi dari pesisir dan pulau-pulau kecil ini untuk dijadikan sebuah tempat yang nantinya akan menjadi destinasi yang paling dinantikan oleh masyarakat, mungkin tidak saja di lokal tapi juga di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti itu. Semakin penasaran saya nanti ya ke depannya seperti apa. Kita melihat kondisi saat ini di Kepulauan Bangka Belitung dan harapannya ketika sudah ada program studi program studi PWK ini, nah kita melihat nanti beberapa tahun ke depan ya Bu ya. Amin, terkait dengan perkembangan tersebut, apalagi ekositis tadi ya. Betul ekositis sekali. Itu masih dalam rencana Bu Betul. ya untuk saat ini ya di Kepulauan Bangka Belitung ya. Impian kita ke depannya. Oke, kalau begitu ya mudah-mudahan bisa direalisasikan dengan baik nanti ya. Amin. Khususnya dari mahasiswa maupun dosen dari program studi perencanaan wilayah dan kota, baik itu dari segi penelitiannya maupun pengabdian kepada masyarakatnya. Betul kita sekali. nantikan ya calon mahasiswa kita tunggu di program studi PWK. Oke, ini yang biasanya menjadi pertanyaan favorit. Terkait dengan prospek kerja. Itu bisa kerja di mana saja Bu Dwi kalau misalnya kita lulusan perencanaan wilayah dan kota. Silakan Bu Dwi. Betul sekali. Memang menjadi ini ya pertanyaan paling ngegregetin ya istilahnya kayak gitu, gemesin ya. Ketika kita mau adik-adik mau masuk ke dalam sebuah prodi ataupun sebuah jurusan gitu ya, pasti tanya kerja apa sih nanti gitu kan. Jadi sebenarnya untuk PWK ini banyak sekali ya kesempatan kerja untuk kita bisa menggali potensi ya hasil dari kita mempelajari apapun mata kuliahnya di prodi PWK itu ya. Yang pertama adalah sebagai pengajar pasti. Kemudian peneliti juga iya, kemudian pegawai di instansi pemerintahan, entah itu Bapeda, entah itu Dinas Tata Kota, ada Dinas Perumahan dan Permukiman, ada Dinas PU, kemudian ada DLH juga, dan banyak sekali, dan itu sangat dibutuhkan sebagai analis perencana wilayah. Dan setiap daerah itu pasti butuh seorang perencana wilayah seperti itu. Karena setiap daerah dia membutuhkan sebuah dokumen perencanaan yang nantinya akan menjadi sebuah kitab bagi sebuah daerah itu untuk membangun wilayahnya seperti itu. Itu baru di pemerintahan ya. Bisa di swasta bisa jadi konsultan perencanaan, ada kontraktor juga di bidang properti, di bidang perumahan, developing gitu ya. Seperti pengembang perumahan seperti itu bisa juga. Kemudian dari sisi LSM juga iya, ada yang secara umumnya karena dia sudah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan menganalisis setiap kondisi di wilayah tersebut, itu sangat dibutuhkan oleh orang kan. Kemudian di luar keilmuan juga misalnya karena pola pikirannya sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip seperti misalnya dasar-dasar manajemen yang sudah terbentuk ya di dalam sebuah lulusan PWK itu sangat dibutuhkan oleh orang luar seperti itu. Oke, berarti pintunya terbuka lebar ya. Jadi tidak hanya dari salah satu dinas saja, bahkan kalaupun misalnya mau ke arah tadi ya kedinasan pun itu banyak ya Bu ya. Mau ke arah swasta pun lebih banyak lagi. Tapi mau fokus di bidang akademisi pun bisa begitu ya. Jadi memang adik-adik jangan khawatir terkait dengan prospek
prospek kerja untuk lulusan di program studi PWK itu luas sekali pintunya ya Bu ya. Oke. Dan satu lagi Mbak Aisyah. Silakan Bu Dwi. Ini karena setiap daerah butuh kan lulusan dari PWK ini dengan keilmuannya yang sangat luas sekali, itu biasanya gajinya lebih besar loh. Nah, ting ting ting, mata saya udah kayak kalau di kartun itu udah kayak dolar-dolar itu loh. Iya, pasti itu. Oke ya, jadi intinya jangan khawatir ya terkait Betul. dengan prospek kerja ya, seperti tadi yang sudah Bu Dwi sampaikan itu terbuka lebar sekali ya, mau kerja dimanapun begitu ya Bu ya. Iya. Bahkan sebenarnya konsultan mandiri pun bisa Bu ya. Bisa, Maksudnya bisa sekali. tidak harus membawa lamaran pun Betul. bisa gitu ya. Jadi membuka konsultan mandiri pun itu sangat terbuka besar sekali bisa ya Bu ya peluang peluangnya. itu ya. Oke Bu Dwi, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya terkait dengan closing statement, mengapa harus kuliah di program studi PWK-nya UBB? Silakan Bu Dwi. Oke, baik, terima kasih. Ya, adik-adik semuanya, silakan ajak rekan-rekan kalian. Kalian juga boleh untuk mendaftar di PWK UBB ya. Yang pastinya nantinya akan bakalan seru nih kalau masuk ke prodi PWK UBB. Yang jelas anak IPA boleh masuk, anak IPS boleh masuk, anak bahasa juga boleh masuk, anak kejuruan juga boleh masuk. Jadi semuanya terbuka untuk masuk ke dalam prodi PWK UBB. Dan yang pasti kalian akan bertemu dengan kami-kami yang tentunya masih bersemangat dan masih energik ya untuk mengajak kalian bersama-sama menganalisis, bersama-sama menggali potensi di wilayah kita, kemudian bersama-sama membuat peta dan lain sebagainya seperti itu. Dan jangan lupa follow IG kami di PWK UBB, kemudian di website kita pwk.ubb.ac.id, kemudian di Facebook kita di Perencanaan Wilayah UBB. Mungkin itu saja Bu Aisyah. Oke Bu Dwi, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya untuk adik-adik di luar sana terkait dengan program studi PWK UBB itu seperti apa. Ya. Salam sehat selalu Ibu Dwi. Terima kasih sudah datang di podcast studionya UBB. Oke, demikian sharing session kita hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.